Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di sini saya atas nama Rodatul Jannah. Di part pertama ini saya akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, hukum bacaan nun sukun dan tanwin ini terbagi menjadi 5 macam hukum bacaan, yaitu izhar khalqi, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, iqlab, dan ikhfa hakiki. Menurut bahasa, izhar artinya jelas. Menurut istilah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, maka harus dibaca jelas. Nah, huruf izhar itu ada 6 huruf, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Lanjut ke contoh. Di sini ada 9 contoh. Di contoh yang pertama, tulisannya yauma idzin khasi'atin. Ketika dibaca sama seperti apa yang ditulis. Yauma idzin khasi'atin. Dikarenakan cara membaca izhar khalqi ini harus dibaca jelas. Jadi apa yang ditulis itu juga yang dibaca. Nah, di sini kasroten bertemu dengan huruf kha. Kha adalah huruf dari izhar khalqi. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Tulisannya salamun hiya. Ketika dibaca sama seperti apa yang ditulis. Ketika dibaca menjadi salamun hiya. Tanwin atau dhammaten bertemu dengan huruf ha. Ha adalah huruf dari izhar khalqi. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Tulisannya min haitsu. Ketika dibaca sama seperti apa yang ditulis. Min haitsu. Dikarenakan nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ha. Ha adalah huruf dari izhar khalqi. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Tentang idgham bigunnah. Menurut bahasa, idgham artinya meleburkan, gunnah artinya mendengung. Sedangkan menurut istilah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bigunnah, maka cara membaca idgham bigunnah ini huruf nun sukun atau tanwin dileburkan dengan mendengung. Nah, huruf idgham bigunnah ini ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Kalau disingkat menjadi ya, yanmu. Contohnya, langsung kita ke contoh. Di sini tulisannya syarron yarahu. Ketika dibaca menjadi syarron yarahu. Dikarenakan tadi kan sudah dijelaskan bahwa cara membaca idgham bila gunnah, idgham bigunnah itu huruf nun sukun atau tanwin dileburkan dengan cara mendengung. Jadi di sini kan menjadi tulisannya kan tadi syarron yarahu. Ketika dibaca menjadi syarron yarahu. Jadi fathatain, tanwin atau fathatain bertemu dengan huruf ya. Ya adalah huruf dari idgham bigunnah. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Tulisannya min warai. Ketika dibaca menjadi min warai. Dikarenakan nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf waw. Waw adalah huruf dari idgham bigunnah. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Tulisannya man yaqulu. Ketika dibaca menjadi man yaqulu. Dikarenakan nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ya. Ya adalah huruf dari idgham bigunnah. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai idgham bila gunnah. Nah, menurut bahasa idgham tadi kan artinya meleburkan. Bila gunnah artinya tanpa mendengung. Sedangkan menurut istilah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, maka cara membacanya itu kebalikan dari idgham bigunnah. Nah, kalau idgham bigunnah tadi kan
dileburkan dengan mendengung cara membacanya. Sedangkan idgham bila gunnah ini huruf nun sukun atau tanwin dileburkan tanpa mendengung cara membacanya. Nah, hurufnya ada dua idgham bila gunnah ini, yaitu lam dan ro. Nah, langsung saja kita ke contoh. Di sini di contoh yang pertama tulisannya hudan lil muttaqina. Ketika dibaca menjadi hudal lil muttaqina dikarenakan fathatain bertemu dan huruf lam. Lam adalah huruf dari idgham bila gunnah. Lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada tulisannya samarotin rizqan. Ketika dibaca menjadi samarotir rizqan dikarenakan kasratin bertemu dan huruf ro. Ro adalah huruf dari idgham bila gunnah. Lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu iklab. Menurut bahasa, iklab artinya membalik, sedangkan menurut istilah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf iklab, cara membacanya dibalik menjadi mim. Nah, huruf iklab cuma ada satu, yaitu ba. Nah, langsung saja kita ke contoh supaya lebih pahamnya lagi. Nah, di sini di contoh yang pertama ada tulisannya amadan ba'idan. Tulisannya amadan ba'idan. Ketika dibaca menjadi amadan ba'idan. Tadi kan dijelaskan bahwa dibacanya dibalik menjadi mim. Jadi tulisannya amadan ba'idan. Ketika dibaca menjadi amadan ba'idan dikarenakan fathatain bertemu dengan huruf ba. Lanjut ke contoh berikutnya. Di sini tulisannya min ba'dihim. Ketika dibaca menjadi min ba'dihim dikarenakan nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Ba tadi kan huruf dari iklab. Jadi sudah jelas bahwa ini hukum bacaannya adalah iklab. Lanjut ke pembahasan berikutnya tentang ikhfa hakiki. Menurut bahasa, ikhfa artinya samar-samar atau menyamarkan. Sedangkan menurut istilah, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki, maka cara membacanya huruf nun sukun atau tanwin dibaca samar-samar. Nah, huruf ikhfa hakiki ini ada 15, yaitu semua huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf dari izhar kholqi, idgham dibunah, idgham bila gunah, dan iklab. Nah, hurufnya apa saja sih? Nah, hurufnya ada ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sod, dal, to, zo, fa, ko, dan kaf. Langsung saja kita ke contoh. Di contoh yang pertama, tulisannya ma'in dafiqin. Ketika dibaca menjadi ma'in dafiqin dikarenakan tanwin atau kasratain bertemu dan huruf dal. Jadi tadi kan cara membaca ikhfa hakiki tadi kan samar-samar. Nah, maksudnya samar-samar di sini apa sih? Nah, maksud samar-samar di sini cara membacanya samar-samar antara izhar dengan idgham, artinya harus terang, tetapi disambung dengan huruf yang lain di mukanya dengan mendengung. Jadi itu kayak ada ngengengnya. Nih, nah saya ulangin lagi di contoh yang pertama tadi kan tulisannya ma'in dafiqin. Jadi kayak ada ngengengnya kan? Ma'in dafiqin. Jadi kasratain bertemu huruf dal karena huruf dal adalah huruf dari
ihfa hakiki. Lanjut ke contoh berikutnya. Tulisannya min syai'in. Ketika dibaca menjadi min syai'in. Dikarenakan nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf sya. Sya adalah huruf dari ihfa hakiki. Lanjut ke contoh yang berikutnya. Tulisannya walain qulta. Ketika dibaca menjadi walain qulta. Dikarenakan nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf qaf. Qaf di sini adalah huruf dari ihfa hakiki. Nah, oke. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi tentang hukum nun sukun dan tanwin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.